MDG dibuat oleh Asset Management Digital Group, didirikan oleh Abdul Muthalib Idnin dari Singapura pada tahun 2021. MDG adalah grup startup fintech yang berfokus pada layanan pembayaran lintas batas dan transaksi perbankan kripto. Sistem MDG terdiri dari M-Wallet yang dapat didanai dengan berbagai cryptocurrency. Tersedia di iOS dan Android. Pengguna dapat mengakses kartu MDG versi nyata dan virtual yang dapat digunakan di mana saja dan kapan saja, hanya dengan menghubungkan kartu virtual ke Apple Pay. M-Wallet memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan transaksi finansial hanya dengan menggunakan nomor telepon atau alamat dompet mereka. MDG bertujuan untuk menjadi platform terdepan dalam penyediaan layanan pembayaran, layanan perbankan kripto, dan sebagai perintis untuk memastikan fintech tetap relevan dengan kehidupan sehari-hari penggunanya. Proyek ini melihat bahwa ada berbagai masalah yang masih melingkupi transaksi cryptocurrency. Di antaranya adalah membeli kripto bisa jadi proses panjang dan rumit karena membutuhkan verifikasi dengan data yang tidak sedikit. Selanjutnya, masih banyak mata uang dunia yang tidak tersedia sebagai gateway untuk pembelian kripto, sehingga memerlukan calon investor untuk mengkonversi mata uang asli mereka terlebih dahulu. Masalah lainnya adalah biaya tinggi untuk para merchant yang menggunakan kripto. Menurut MDG, merchant dikenakan biaya pemrosesan saat mereka menerima pembayaran dari pelanggan. Biaya transaksi berkisar antara 2 hingga 5% setiap transaksinya, dengan biaya tetap antara 0,1 hingga 0,7 US dollar. Misalnya, ketika seseorang melakukan transaksi $10, pedagang membayar rata-rata 0,8 dolar ke bank, asosiasi kartu kredit, dan gateway pembayaran. Melihat ragam masalah itu, MDG mencoba memberikan solusi, di antaranya dengan M-Wallet yang sudah all-in-one. Dengan menggunakan wallet tersebut, memungkinkan pengguna untuk membeli, memperdagangkan, menyimpan, menguangkan, membelanjakan, mengirim, dan menginvestasikan kepemilikan kripto dari satu dashboard. Pengguna juga dapat memiliki akses ke kemudahan pengeluaran dan likuidasi. M-Wallet ini mendukung sebagian besar utama koin seperti Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan masih banyak lagi. Pengguna M-Wallet yang menyimpan MDG token akan mendapatkan keistimewaan, yaitu imbalan hasil yang lebih tinggi bagi mereka yang menyimpan kriptonya. Dengan durasi waktu penerimaan imbalan yang lebih pendek dibandingkan dengan bank konvensional, serta mendapatkan diskon dari beragam merchant yang bekerja sama dengan MDG di Indonesia dan nantinya akan berada di seluruh dunia. Selanjutnya, akan ada kartu Visa MDG bernama M-Card, di mana penggunanya dapat membelanjakan kripto via Visa yang ditautkan ke akun M-Wallet dengan mudah. Dengan ini, maka belanja akan lebih mudah selayaknya menggunakan kartu debit mata uang fiat pada umumnya. Pengguna dapat membeli barang, jasa, hiburan dengan satu M-Card. Setiap kali MDG token dibebankan untuk mengimbangi biaya transaksi, MDG token akan dibakar untuk mencerminkan penurunan pasokan yang selanjutnya meningkatkan permintaan dan bisa memberikan dampak positif pada fundamental token MDG. Token MDG yang disimpan di M-Wallet juga dapat di-staking untuk mendapatkan imbalan hasil yang lebih tinggi. Tokenomics dari MDG token, 30 juta untuk private investor, 40 juta untuk penjualan publik, 30 juta untuk tim, 50 juta disimpan untuk proses token burning, dan 100 juta lainnya dikunci untuk dirilis bertahap. Perilisan secara bertahap ini akan digunakan sebagai reward bagi user yang menyimpan token MDG-nya di dalam M-Wallet-nya. Dimulai dengan total pasokan 250 juta, MDG hanya akan memiliki pasokan beredar 100 juta di akhir tahun ke-10. Dari 100 juta pasokan, beberapa di antaranya bisa saja sudah terbakar seiring berjalannya waktu. Hal ini disebabkan fakta bahwa mulai tahun ke-7, MDG akan menerapkan burn-on strategi transaksi. Setiap kali pengguna melakukan transaksi apapun di M-Wallet, bagian dari pendapatan akan digunakan untuk membeli kembali token MDG dari bursa. Token MDG kemudian akan dikirim ke dompet non-alamat yang ada untuk dibakar, dan pada saat yang sama mengurangi total supply sirkulasi karena akan dibakar setelahnya. Pasokan token MDG akan terus berlanjut dibakar sampai mencapai persediaan 50 juta unit token saja. Jadwal token burning akan dimulai pada Februari 2022 hingga Januari 2028. Lebih dari 6 tahun atau 72 bulan yang akan membakar sekitar 150 juta token MDG. Saat ini, proyek terus maju dalam memastikan keberhasilan proyek MDG dengan berbagai strategi yang dilakukan. Salah satunya adalah strategi pemasaran.
proyek akan bekerja dengan mitra pemasaran kripto yang telah terbukti dengan pengetahuan mendalam dan rekam jejak yang sukses baik secara global maupun domestik, terutama di Indonesia yang merupakan salah satu pasar untuk dimasuki. Indonesia dipilih karena memiliki basis pengguna kripto lebih dari 7 juta pengguna. Ini adalah nomor 1 di Asia Tenggara dan peringkat ke-7 di seluruh dunia mengenai jumlah pemilik kripto. Fokusnya akan banyak di Asia, terutama di Asia Tenggara. Karena faktanya bahwa ada lebih dari 160 juta dari total 300 jutaan pengguna kripto di seluruh dunia. MDG juga akan bekerja dengan exchange kripto tingkat atas yang sudah memiliki volume perdagangan dan basis pengguna. Exchange seperti HitBTC, KuCoin, dan Binance akan memungkinkan kita untuk mendapatkan exposure global. Sedangkan bursa seperti Indodax, Toko Kripto, dan Pintu akan memberikan penetrasi yang lebih dalam ke target pasar di Indonesia. Inti dari kesuksesan MDG adalah pengadopsian MDG token sebagai token dan proyek nasional yang akan dapat dihubungkan dan didukung oleh pasar Indonesia. Berdasarkan roadmap, MDG tahun ini akan fokus pada peluncuran M-Wallet, kartu virtual, listing di exchange, serta melakukan peluncuran resmi di Indonesia hingga melakukan berbagai kemitraan strategis. Itu dia penjelasan seputar MDG. Informasi selengkapnya mengenai proyek ini dapat diakses di website resmi MDG dan grup Telegram MDG Indonesia.